Bab 529. Suku Naga Emas. Melihat pukulan tinju yang menerjang datang, mata warrior yang menjadi dingin. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah, itu tidak berarti dia takut akan masalah. Pukulan Oliver Mo di depannya ini jelas menginginkan nyawanya. Jiwa pedang tingkat ke-8 menyembur keluar dari warrior yang seketika menyelimuti Oliver Mo, dan diselimuti oleh pedang jiwa. Oliver Mo terhenti, matanya terkejut, dan pada saat ini, pedang warrior yang sudah menusuk dadanya, pedang itu menembus pakaian, namun tidak menembus tubuh Oliver Mo, karena ada lapisan armor sisik berwarna gelap di dada Oliver Mo. Manusia, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Kelvin Mo tersenyum tegas, tetapi saat berikutnya, terlihat pedang Sun Kong warrior yang berputar tajam, dan kemudian, dengan suara tajam, ujung pedang Sun Kong menancap di tubuhnya. Kelvin Mo ketakutan, dan dengan cepat menggenggam pedang Sun Kong warrior yang dengan kedua tangannya, mencoba mematahkan pedang Sun Kong itu, tapi mana mungkin senjata Dao bisa dipatahkan. Warrior yang meremas, terdengar jeritan, Oliver Mo, sosoknya mundur terus-terusan, jari telunjuknya telah dipotong oleh warrior yang dengan pedang. Dasar manusia sialan. Oliver Mo menggeram dengan ganas, tetapi tidak berani melangkah maju. Warrior yang menunjukkan penghinaan, dan berkata, klan iblis kamu punya kelakuan seperti ini. Oliver Mo sangat marah dan hendak bertindak. Pada saat ini, seorang klan iblis tua muncul di hadapannya. Melihat orang tua itu, Oliver Mo dan anggota klan iblis di belakangnya berubah raut mukanya. Kemudian, semua klan iblis, termasuk Oliver Mo, mereka semua memberi hormat kepada orang tua dan berkata, hormat dengan tetua agung. Orang tua itu melambaikan tangan kanannya dan terdengar suara, plak. Muncul sebuah cetakan telapak tangan di wajah Oliver Mo, dan Oliver Mo pun terpental puluhan kaki jauhnya. Ekspresi klan iblis terlihat semakin hormat. Klan iblis tua itu melirik ke arah klan iblis di sekitarnya dan berkata, aku ingin kalian mengingatnya, kalah bukanlah hal yang menakutkan, paling hanya mati saja. Namun, tidak ada orang yang tidak bisa menerima kekalahan dalam klan iblisku. Ingat, kalian bisa mati di tanah dunia manusia ini, tetapi jangan kehilangan muka klan iblis kita di tanah ini. Terima kasih atas ajaran tetua agung. Klan iblis memberi hormat kepada orang tua itu. Orang tua itu menoleh dan menatap warrior yang, hati warrior yang terhenyak. Orang tua ini adalah master alam kaisar, dan kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat, kemungkinan tidak lebih lemah dari Tino Xiao. Bagus sekali, Kaisar Pedang, masih begitu muda, sudah memiliki prestasi seperti ini, kamu tidak kalah dari leluhur pendiri Sekte Pedang. Setelah mengatakan ini, sosok orang tua itu melintas dan menghilang di tempatnya. Warrior yang menghela nafas lega, klan iblis tua ini memberinya terlalu banyak tekanan. Dia bahkan ragu jika lawan menyerangnya, bisakah dia menunggu sampai Raja Siluman datang menyelamatkannya? Aku masih terlalu lemah. Warrior yang menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat menghadapi beberapa master terbaik di dunia ini, dia masih tidak punya ruang untuk melawan. Kamu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Kelvin Mo berjalan ke hadapan warrior yang. Bukankah kamu juga? Ucap warrior yang. Di mana dia? Ucap Kelvin Mo. Warrior yang tahu bahwa Kelvin Mo sedang berbicara tentang Irenean, dia berkata, aku sarankan kamu lebih baik untuk tidak menantangnya, karena dia tidak akan memberi kamu kesempatan kedua untuk bertahan hidup. Sudah sekuat itu hingga membuat orang putus asa. Kelvin Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Bagi sebagian orang, memang seperti itu.
Ucap warrior yang. Kelvin Mo berkata, situasi klan iblis semakin buruk sekarang. Bahkan jika Raja Manusia Julian Luo tidak membuka penghalang antara klan iblis dan klan manusia, klan iblis juga pasti akan membukanya, tetapi dengan harga tertentu. Saat itu klan manusia akan bertarung melawan klan iblis, kamu dan dia akan membantu Julian Luo. Jika Kaisar Pedang dan Dewa Pendekar serta Raja Manusia saat ini bergabung, jangankan klan iblis, bahkan klan siluman dan klan iblis pun tidak akan punya kesempatan meski bergabung. Bagaimanapun, bahkan jika klan manusia hancur total, aku tidak akan membantu Julian Luo. Bagiku, dia adalah musuhku. Jika klan iblis ingin berurusan dengan orang yang aku sayangi, klan iblismu juga musuhku. Ucap warrior yang. Dipahami. Kelvin Mo mengangguk dan berbalik untuk pergi. Di kejauhan, Julian Luo melihat warrior yang berbicara dengan Kelvin Mo, wajahnya suram. Jika warrior yang dan orang-orang dari klan iblis bergabung, maka semuanya akan menjadi sangat rumit. Jika itu orang lain, mungkin tidak berani berkomplot dengan orang-orang klan iblis, tapi warrior yang, dia tahu betul bahwa orang ini bisa melakukan apapun. Penguasa manusia, orang ini harus disingkirkan. Tetua Yun di samping Julian Luo tiba-tiba berkata, setuju. Pria berbaju hitam di sebelah kiri Julian Luo juga berbicara. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Wanita tua di belakang Julian Luo tiba-tiba berkata dengan suara gelap. Bisakah kamu dengan mudah mengalahkan si pemabuk? Ucap tetua Yun tiba-tiba. Wajah wanita tua tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata, Tetua Yun, apa maksudmu? Menurutmu aku tidak bisa membunuh bayi yang baru saja mencapai alam bangsawan? Tetua Yun melirik warrior yang, tetapi tidak berbicara. Wanita tua sedikit marah. Pada saat ini Julian Luo berkata, Tetua Yun tidak meragukan kekuatan Nenek Rong, tetapi warrior yang saat ini memang tidak mudah dibunuh oleh pendekar hitam alam bangsawan manapun. Mungkin dia bukan tandingan Nenek Rong, tapi bagaimana jika dia ingin melarikan diri? Wanita tua itu terdiam. Aku seharusnya menyingkirkannya sebelum dia naik ke alam bangsawan. Julian Luo berkata, pada saat itu, meskipun dia juga sangat gila, tetapi dia dapat dengan mudah disingkirkan. Tapi aku tidak menyangka dalam waktu sependek ini, dia bisa mencapai alam bangsawan dalam waktu singkat. Dalam hal ini, aku telah membuat kesalahan. Saat ini penguasa manusia sudah memiliki satu wilayah kekuatan iman, kan? Ucap tetua Yun tiba-tiba. Julian Luo mengangguk dan berkata, meskipun kekuatan iman ini belum terlalu murni, ini tidak mempengaruhi penggunaanku atas mereka. Jika aku bisa berada dalam satu wilayah kekuatan iman, di antara alam bangsawan, aku tidak akan terkalahkan, bahkan jika menghadapi warrior yang dan Irene An. Suara itu penuh percaya diri. Apakah Tristan Zhao belum memenangkan wilayah timur? Tanya Tetua Yun. Seharusnya segera. Julian Luo berkata, wilayah timur, ada beberapa kekuatan yang keras kepala, aku telah mengirim orang untuk menyelesaikannya. Dengan mengatasi kekuatan itu, wilayah timur akan berada di bawah kekuasaan kerajaan Dinghan. Tetua Yun bermaksud meminta aku membunuh warrior yang itu dengan tanganku sendiri. Tetua Yun mengangguk dan berkata, jika kita ingin membunuh warrior yang, kita hanya perlu bergabung dengan Shadow, bahkan jika jiwa pedangnya tingkat ke-9, dia dapat dengan mudah dipenggal. Tapi ini tidak ada artinya, itu hanya akan membuat dunia merasa penguasa manusia tidak sehebat Kaisar Pedang, ini sedikit merugikan kamu. Jika penguasa manusia sendiri yang membunuh warrior yang,
maka reputasi penguasa manusia pasti akan mencapai titik tertinggi, dan juga bisa membuat gempar mereka yang tidak mau satu hati dengan kerajaan Ding Han. Tapi bagaimana jika gagal? Ucap Sado tiba-tiba. Mata tetua Yun sedikit menyipit, namun Julian Luo tersenyum penuh percaya diri, dan berkata, kekuatan iman dua wilayah, ditambah pedang Raja Manusia, jika masih tidak bisa membunuh seseorang yang baru saja melangkah ke alam bangsawan, maka aku, Raja Manusia, sungguh gagal. Akan lebih baik jika ditambahkan kekuatan iman kerajaan Ding Han. Pada saat ini, si pemabuk yang ada di belakang keempatnya tiba-tiba berkata, "Diam." Julian Luo tiba-tiba berteriak, "Lain kali kalau masih berani berbicara omong kosong, aku akan menembakmu." Si pemabuk mencibir, tidak peduli, tetapi tidak berani berbicara lagi. Tangan kanan Julian Luo perlahan mengepal, kekuatan iman kerajaan Ding Han. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan kekuatan iman suatu negara, dan itu adalah menjadi kaisar negara ini. Dan sekarang, yang menjadi kaisar di kerajaan Ding Han, bukan dia, tapi ayahnya. Roar. Pada saat ini, di tepi langit tiba-tiba mendengar nyanyian naga. Semua orang terkejut, setelah melihat ke arah datangnya suara, mereka melihat belasan naga emas besar dengan panjang hampir 1000 kaki dan lebar ratusan kaki terbang dari langit. Lebih dari belasan naga emas raksasa, seolah-olah menutupi langit, meski masih terpisah lebih dari belasan mil, tetap saja sangat menakutkan. Tidak disangka suku naga emas juga datang kali ini. Terlihat ekspresi serius di wajah Julian Luo. Tidak hanya Julian Luo, tetapi air muka semua orang di tempat telah berubah. Umumnya mereka hanya mendengar tentang suku naga emas ini, tetapi belum pernah melihat tubuh aslinya. Sekarang setelah mereka melihat tubuh aslinya, mereka menyadari bahwa naga emas ini berkali-kali lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Naga emas sepertinya ingin menunjukkan kekuatan kepada semua orang, setelah berguling di udara, dan kemudian sebuah gelombang kekuatan naga turun dari udara, dan di bawah, beberapa pendekar hitam alam bangsawan di bawah tekanan kekuatan ini, langsung tersungkur ke tanah. Ada beberapa yang lebih lemah, bahkan 7 lubangnya langsung berdarah, meledak dan mati. Entah itu klan iblis atau klan manusia, air muka mereka sangat jelek saat ini. Naga emas dari klan siluman ini terlalu sombong. Tapi untuk beberapa alasan, Oliver Mo dari klan iblis serta Julian Luo, tidak ada maksud membiarkan siapapun untuk menyerang. Klan manusia dan klan iblis tidak bergerak, ini membuat puluhan naga emas semakin angkuh. Kali ini, mereka tidak hanya melepaskan kekuatan naga, beberapa naga emas juga menyemburkan api itu jatuh ke tanah, beberapa master alam bangsawan dibakar menjadi abu bahkan tanpa sempat melarikan diri. Tiba-tiba, nyala api jatuh ke arah posisi Irenean. Irenean sedikit mengernyit, dan menatap naga emas raksasa yang melayang di udara dan memuntahkan api ke arahnya. Saat berikutnya, pemecah langit di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat, menembak langsung ke naga emas raksasa di langit. Pemecah langit menembus kepala naga tanpa hambatan, naga itu melolong di udara, lalu jatuh lurus ke bawah. Diikuti dengan suara buk, seluruh tanah bergetar hebat. Meski kepalanya tertembus, naga emas raksasa ini tidak mati, melainkan hanya terluka parah. "Manusia, kamu berani membunuh klan naga kami." Naga raksasa yang memimpin meraung ke Irenean, kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun. Tangan kanan Irenean memanggil, pemecah langit terbang kembali ke tangannya. Memegang pemecah langit di tangannya, Irenean menatap naga emas raksasa yang melayang di atas kepalanya, dan berkata, "Tidak terima." Mulut warrior yang berkedut,
Irenean ini terlalu mendominasi. Naga super raksasa itu ingin menyerang, tiba-tiba matanya tertuju pada pemecah langit Irenean. Melihat pemecah langit, bola mata naga super raksasa itu mengecil dan berkata, "Kamu adalah dewa pendekar saat ini." Irenean menarik kembali pandangannya dan mengabaikan naga raksasa itu. Diabaikan begitu saja, naga super raksasa itu menunjukkan niat membunuh di matanya, dan hendak bertindak. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat warrior yang ada di samping, dan berkata, "Manusia, aku mencium hawa suku naga emasku di dalam tubuhmu." Tidak, sialan, ternyata kamu pernah membunuh naga emas." Bersambung.